tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2-4. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Halo teman-teman dimanapun berada. Salam sejahtera, salam kebajikan. Teman-teman, jika di video-video terdahulu kita sudah membongkar dan menyatakan kesalahan dan kekeliruan doktrin atau ajaran Tritunggal atau Trinitas yang diajarkan oleh Bambang Nursena. Ini video-videonya. Yang belum nonton silakan disimak ya. Romo Daniel Biantoro, Pendeta Ezra Alfred Soru, Pendeta Stephen Tong, Pendeta Welly Panden Solang, Om Gilbert Lumoendong, almarhum Pendeta Mangapul Sagala, dan yang lain-lainnya. Teman-teman yang belum menyimak, silakan bisa disimak. Video-video yang membongkar kekeliruan-kekeliruan doktrin atau ajaran Tritunggal atau Trinitas ada banyak di channel Warta Kabar Baik ini. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membongkar satu lagi guru atau pengajar atau pendeta yang mengajarkan doktrin Tritunggal atau Trinitas, yaitu Pendeta Aris Lase. Adapun Pendeta Aris Lase ini ketika berupaya mengajarkan doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas, Aris Lase nekat mengatakan bahwa Allah Bapa menjelma sebagai manusia. Oke teman-teman, sebelum nanti kita bahas, kita simak dulu ya cuplikan videonya berikut ini. Dan malam hari ini, sebelum kita memulai pembahasan tentang Tritunggal, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkaulah Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Engkau menjelma sebagai manusia dan Engkau menjelma sebagai manusia. Oke, langsung kita tanggapi ya kawan-kawan ya. Jadi video itu adalah cuplikan doa yang dilakukan oleh Pendeta Aris Lase sebelum mengajarkan doktrin Tritunggal. Dia mengajak netizen atau orang yang menonton videonya untuk berdoa. Nah, dalam doanya itu sudah jelas terbukti bahwa Allah yang diberitakan oleh Aris Lase adalah Allah yang tidak alkitabiah. Dalam doanya itu, Pendeta Aris Lase mengatakan Bapa di sorga. Ya, itu alkitabiah teman-teman. Ya, jadi ada pernyataannya, Bapa di sorga, Allah kami yang menyelamatkan. Ya. Kemudian juga ada kata-kata menjelma sebagai manusia. Nah, pernyataan Aris Lase bahwa Bapa di sorga, ini memang ada tertulis di Alkitab teman-teman. Di dalam Alkitab, Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa yang ada di sorga. Kita bisa tahu dari doa Bapa kami ya. Yesus mengajarkan jika berdoa katakanlah, Bapa kami yang ada di sorga. Nah, ya. Jadi istilah Bapa di sorga ini Alkitabiah. Kemudian juga Allah kami, ini juga Alkitabiah. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata kepada Maria Magdalena bahwa Allah yang dia beritakan adalah Allahku dan Allahmu. Ya, jadi Allah kami, ini Alkitabiah.
Allahnya Yesus dan Allahnya para murid. Tetapi ketika pendeta Aris Lase mengatakan menjelma menjadi manusia atau menjelma sebagai manusia, ini jelas tidak alkitabiah atau bukan ajaran Alkitab. Siapapun yang jujur hatinya bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan pernah menemukan ayat mengatakan Allah yang Maha Kuasa, yang di Perjanjian Lama disebut sebagai Yod-Heh-Vav-Heh atau YHWH atau Yahweh atau Yehova, itu pernah menjelma sebagai manusia. Tidak ada. Tidak ada juga di dalam kitab Perjanjian Baru Allah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa kami yang ada di surga, dikatakan menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Kita ingat ya teman-teman, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, dogma atau doktrin atau ajaran yang mengatakan bahwa Allah Bapa atau Allah yang Maha Kuasa menjelma sebagai manusia atau menjelma menjadi manusia, itu tidak lain dan tidak bukan adalah dongeng. Di ayat yang kedua kita diingatkan juga ya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau ada yang salah, harus dinyatakan itu salah. Apakah itu seorang Bambang Nursena, Daniel Biantoro, Gilbert Lumoendong, Pendeta Esra Soru, dan lain-lainnya. Kalau salah ya harus dikatakan salah. Nah, demikian juga ajaran yang disampaikan oleh pendeta Aris Lase ini, yang nekat mengatakan bahwa Allah, yaitu Bapa, menjelma sebagai manusia. Ini jelas adalah ajaran yang merupakan dongeng, bukan ajaran kitab suci, bukan ajaran para rasul, bukan ajaran para nabi, bukan ajaran Yesus Kristus. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Yang begitu jelas, terang benderang, cetha welo-welo, menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Allah mengutus anaknya. Jadi karena kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, Allah mengutus anaknya. Itu kesaksian Injil. Itu kesaksian Alkitab. Inilah fakta Alkitabiah. Allah mengasihi dunia, kemudian mengutus. Bukan Allah menjelma sebagai manusia. Bukan. Jadi jelas sekali ya sahabat-sahabatku, ajaran atau dogma atau doktrin yang mengatakan bahwa Allah Bapa menjelma sebagai manusia atau Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia, ini adalah dongeng. Ini adalah ajaran hasil khayalan, hasil halusinasi, hasil imajinasi para pengajar doktrin Trinitas atau Tritunggal. Seperti salah satunya pendeta Aris Lase ini. Engkau menjelma sebagai manusia dan engkau menjelma sebagai manusia. Ini bukan ajaran Alkitab. Sekali lagi, dogma atau doktrin atau ajaran yang mengatakan Allah Bapa menjelma sebagai manusia, ini bukan ajaran Alkitab. Doktrin yang mengatakan Allah Bapa menjelma jadi manusia, ini bukan ajaran para nabi.
Doktrin yang mengatakan Allah Bapa menjelma sebagai manusia, ini bukan ajaran Yesus Kristus. Doktrin yang mengatakan Allah Bapa menjelma menjadi manusia, ini bukan ajaran para rasul. Dogma atau doktrin atau ajaran yang mengatakan Allah Bapa menjelma sebagai manusia, ini bukan ajaran Kristen yang alkitabiah. Ini ajaran bidat. Artinya bidat adalah ajaran yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kitab suci. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video yang lainnya. Semangat!